Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad faza muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa mengadakan acara yang khusus, acara yang sangat istimewa, karena dalam rangka mengayu bagyo para calon jamaah haji dari Lawen, Karangasem saja ya, Karangasem Lawen, yang jumlahnya ada 13. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu calon jamaah haji 13 orang ini diberi kemudahan. Mudah-mudahan semuanya nantinya lancar dan bisa memanfaatkan kesempatan ibadah haji yang sangat langka, dan untuk saat ini memang boleh dibilang lebih sulit ya dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan semuanya juga para jamaah yang hadir di sini bisa mendapatkan kesempatan yang sama, semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Sama rahmatullah. Setelah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita juga bersolawat untuk Rasulullah Muhammad SAW yang telah sempurna mengajarkan Islam, termasuk manasikul hajj, tata cara ibadah haji yang beliau sendiri berpesan, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik haji dariku. Artinya beliau betul-betul dengan tegas dan jelas memberi percontohan kaifiyatul hajj, tata cara haji, sehingga mendapatkan hajjun mabrur, haji yang mabrur. Allahumma amin. Baik jamaah rahmatullah, tadi Bapak Ketua Takmir sudah begitu jelas memberi sambutan dan isinya singkat padat, penuh makna, diantaranya untuk ikhlas di dalam menjalankan ibadah haji. Betul-betul pesan Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan Rais, betul-betul bisa menjadi bekal ya, buat para jamaah dengan pesan ikhlas. Walillahi ala nasi hijjul bait, dan hanya untuk Allah, hanya lillah ya, haji hijjul bait, yaitu menziarahi Baitullah. Betul-betul dalam ayat Al-Quran itu mendahulukan kata lillah, yaitu hanya untuk Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berangkat tahun ini, khususnya dari jamaah Masjid Baitul Syukur Karangasem Lawen ini, niatkan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Memulai kajian kita dengan talbiyah untuk menyemarakan suasana. Saya bacakan terlebih dahulu, lalu nanti berikutnya kita bareng-bareng biar lebih kompak, lebih semarak. Labbaik
sambut panggilan, labbaika la syarika lak, aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Jadi talbiyah itu sesungguhnya tauhid, dan tauhid adalah keikhlasan. Ibadah ini hanya untuk Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Baru kemudian dengan tegas, innal hamda wan ni'mata laka. Jadi betul-betul bahwa sungguhnya seluruh kenikmatan, innal hamda wan ni'mata, segala pujian dan segala kenikmatan laka, ya, hanya untukmu. Artinya betul-betul kita wajib bersyukur, wajib memuji kepada Allah, dan juga wal mulk, kekuasaan hanya milik. Ini adalah tauhid, sekaligus kita menunjukkan kepasrahan, menunjukkan ketundukan, menunjukkan keikhlasan hanya kepada Allah Ta'ala. Diulangi lagi, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Itu kita ulang-ulang. Mari untuk kesempatan kali ini sambil membaca, sambil memaknai, mentadaburi betul-betul ini tauhid, kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk aku datang kepadamu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ini juga bagi yang mungkin untuk tahun ini belum dapat panggilan resmi yang tertulis, mudah-mudahan dengan mengucapkan ini Allah akan memanggil. Dan ini bukti kalau kita sendiri menyambut panggilan Allah. Mudah-mudahan dengan membaca ini benar-benar siapapun kita ini, tanpa melihat status kita, tanpa melihat strata kita, tanpa melihat ekonomi kita, Allah berikan kemudahan buat kita semuanya untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma amin. Terlebih pada para calon jamaah haji dari Masjid Baitul Syukur Karangasem ini yang tadi terdata 13 orang, mudah-mudahan betul-betul sudah pasrah, sudah tunduk, dan juga merasa ini anugerah yang tiada tara, kenikmatan yang luar biasa, karena kesempatan emas yang didapat. Sebagaimana kita semua sudah tahu, daftar sampai kemudian dapat porsi, dapat panggilan itu berapa tahun di sini Bapak Ibu? 11 tahun. Berarti pendaftaran tahun 2012. Itu termasuk panjang atau pendek, lama atau sebentar? Lama ya. Untuk tahun-tahun ini lebih lama lagi, bisa mencapai 30 tahun. Artinya kalau ada orang yang umurnya
40 tahun baru daftar. Itu berarti nanti berangkatnya kalau 30 tahun ke depan usianya sudah 70 tahun. Makanya alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang mau berangkat, mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan ini harus menjadi hal yang istimewa dan disyukuri yang luar biasa. Harus pasrah tunduk patuh kepada Allah, dan haji memang panggilan Allah, dan niatkan lillah. Bahwa pelaksanaan ibadah haji sebenarnya kalau dihitung dari mulai mikot, kemudian nanti sampai pada akhirnya ya tawaf wada atau sebelum tawaf wada atau ifadah, itu katakanlah hanya 6 hari ya. Jadi lain-lainnya itu perjalanan, lain-lainnya adalah persiapan baik berangkat maupun pulang, sehingga diperhitungkan untuk para jamaah haji rata-rata berapa hari ini Pak? 40 hari. Jadi dari mulai keberangkatan sampai kepulangan dikasih waktu 40 hari. Tapi ibadah intinya katakanlah hanya 6 hari. Yang pertama, entah gelombang 1, ya ini gelombang 1 atau gelombang berapa? Gelombang 2. Tapi kalau gelombang 1 itu biasanya pesawat dan nanti landingnya itu turunnya di Madinah ya. Kemudian nanti memulai mikotnya untuk umrah kudum dari Dzulhulaifah, dari tempat yang di situ dalam kisah lama ada sumur yang dalam bahasa Arab bi'run, sumur yang konon kabarnya milik Ali, maka disebut Bi'ru Ali, sumur milik Ali. Tapi orang Indonesia dengarnya Bir Ali. Jadi kesannya kok minuman Ali itu loh. Kalau diartikan bir itu minuman loh ini. Oh ini jadi pelecehan. Jadi ya apa boleh buat orang Indonesia yang punya Bir Ali. Itu sebenarnya bi'run, itu sumur. Dalam arti di situ ada sumber air untuk persiapan toharo, dari mulai wudu, mandi atau bersih-bersih di Dzulhulaifah. Tapi kemudian orang-orang dengan mudahnya menyebut kita mikot dari Bir Ali. Nah ini yang mungkin perlu dipahami istilahnya saja. Nah sementara kita selalu berharap untuk ibadah hajinya mabrur. Nah kata mabrur itu sama dengan bir itu kalau sisi bahasa Arab. Seperti birrul walidain, itu artinya berbakti kepada kedua orang tua, artinya melakukan kebaikan. Maka sesungguhnya arti haji mabrur adalah haji atau orang yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan kebaikan. Karena kata mabrur itu artinya kebaikan. Nah itu tadi Bir Ali kalau pendekatan bahasa Arab artinya kebaikannya Ali, itu gak masalah. Tapi yang mengucapkan orang Indonesia masalahnya. Jadi mestinya Bi'ru Ali disebut Bir Ali, itu merusak makna versi Indonesia. Kalau versi Arab rapopo, karena dari Bi'ru sumur dibaca Bir, itu artinya tetap baik. Jadi Bi'ru sumur Ali, Bir kebaikan Ali, jadi nggak masalah. Lah saya ini kan orang Jawa, orang mudeng loh. Jadi coba asal ceplos saja. Nah ini dari sisi
sisi api. Nah, kemudian dari Bi'ru Ali yang nama tempatnya Dzulhulaifah, nanti dari situ mulai labbaika umrotan, yaitu memulai umroh, dan umroh ini sebagai umroh kudum dengan perjalanan jarak tempuhnya itu sekitar 450 kilo dari kota Madinah, karena Bi'ru Ali atau Dzulhulaifah ini masih wilayah Madinah, yaitu dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi ke lokasi sekitar 15 kilo. 15 kilo. Kalau hari-hari biasa katakanlah 15 menit. Tapi nanti kalau pas musim haji bisa mencapai berjam-jam tergantung suasana jalan. Demikian pula dari tadi Dzulhulaifah menuju ke Mekah yang kalau standar normalnya itu sekitar 5 jam, nanti akan ditempuh bisa lebih dari 5 jam. Disinilah pentingnya sifat sabar bagi para jamaah. Jadi harus benar-benar menanamkan sifat sabar yang merupakan salah satu sifat mabrur dalam ibadah haji itu sendiri. Karenanya harus betul-betul menyiapkan mental dalam menghadapi situasi dan menghadapi suasana. Baik pada diri sendiri, sabar karena perjalanan yang cukup lama, perjalanan yang cukup melelahkan, ataupun sabar terhadap lingkungan, mungkin kepada teman. Kadang-kadang dalam perjalanan ada saja teman yang menguji kesabaran. Bisa jadi dalam satu rombongan ada satu orang yang mungkin telat datang mengumpulnya, atau mungkin yang sering terjadi hilang dari rombongan, mungkin karena lupa tempat sehingga harus bergabung ke tempatnya itu lupa karena banyaknya orang. Ini juga jangan mudah menyalahkan orang lain. Jadi pesan Allah, la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berbuat fusuk, fasik, maksiat. La rafatha itu jangan mengucapkan kata-kata yang jorok, yang bohong, yang buruk. Betul-betul menjaga lisan. Betul-betul kita alihkan dari segala omongan buruk kepada yang baik. Banyak beristighfar, banyak bertalbiyah, banyak berzikir, banyak memohon kepada Allah semaksimal mungkin. Saya kira Bapak Ibu sudah menyiapkan diri, baik secara ilmu manasikul hajj maupun secara mental, mudah-mudahan sudah disiapkan. Wala fusuqa, juga tidak boleh berbuat maksiat. Wala jidala, dan tidak boleh bertengkar fil haji, dalam perjalanan ibadah haji atau dalam pelaksanaan manasikul haji. Ini baru mau berangkat menuju Mekah itu sudah penuh dengan tantangan dan rintangan. Nanti sampainya di Mekah juga penuh dengan tantangan. Baik ini yang gelombang 1 maupun yang gelombang 2, ini tentu semuanya ada tantangan dan rintangan. Nah, untuk gelombang 2 ini memang resikonya lebih berat lagi, karena memulai mikotnya ini ada 2 versi. Versi yang pertama tetap dari Yalamlam, tapi ini tidak mungkin secara pelaksanaan, sehingga dianjurkan di atas pesawat untuk memulai niat labbaika umratan wa hajjan. Nah ini jadi untuk umrohnya, kemudian nanti kalau rata-rata tamattu berarti umroh saja dulu. Labbaika umratan itu dari Yalamlam. Ini yang mempertahankan bahwa
mikot dari situ. Tapi pemerintah Indonesia memberi keringanan, nanti mikotnya dari Bandara King Abdul Aziz, dari Jeddah. Nah ini tergantung nanti pilihan kita. Kalau kita masih meyakini harus dari Yalamlam, maka harus menyiapkan pakaian ihramnya dari katakanlah nanti di pesawat sudah menyiapkan diri. Tapi kalau memilih pendapat yang membolehkan dari Jeddah, ya nanti persiapannya dari Jeddah. Inilah tantangan dan salah satu hal yang harus dipahami oleh jamaah haji khususnya gelombang 2. Karena mikot yang telah ditetapkan Nabi adalah Yalamlam itu. Sementara yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama itu bahkan melalui MUI mengesahkan di Jeddah. Nah ini monggo nanti kembali lagi masalah manasikul haji. Kemudian tentu dalam ibadah haji ya tadi kalau sudah menunaikan umrah, baik itu tawaf, baik itu sa'i, kemudian ta'allul, ini kan artinya baru tawaf qudum, umrah qudum ya, yang tentunya belum masuk kepada inti dari ibadah haji. Maka juga perlu menjaga kesehatan, menjaga keadaan masing-masing. Tadi bahasanya Ahmad Dahlan Rais itu serakah. Jadi kadang-kadang semangatnya ibadah ya melebihi dari kemampuannya, sehingga pengen melaksanakan ibadah terus sementara fisiknya tidak kuat. Makanya perlu dipersiapkan, perlu dijaga, perlu mengkondisikan masing-masing. Karena nanti setelah umroh masih ada jeda istirahat ya. Dan kita tidak tahu maktab yang ditempati dekat atau jauh dari Masjidil Haram. Jadi kalau dekat wa bihawa nikmat itu satu kenikmatan tersendiri. Tapi kalau jauh bisa jadi dari lokasi menuju Masjidil Haram itu katakanlah bisa 5 kilo, 7 kilo, bahkan ada yang 10 kilo. Sehingga tidak semua orang bisa setiap waktu sholat di Masjidil Haram. Ini juga sabar karena peluangnya jadi sedikit. Tapi juga jangan memaksakan harus berangkat. Tapi kalau memungkinkan juga lakukan. Artinya dilihat kondisinya masing-masing. Yang namanya jamaah haji itu ya kalau bahasa Jawanya itu untung-untungan. Ada yang memang lokasinya dekat sehingga bisa mudah bolak-balik ke Masjidil Haram. Tapi kalau jauh ya paling sholat. Kalau yang rajin jamaah itu di masjid dekat hotel, dekat maktab. Karena memang jarak tempuhnya cukup jauh. Dan ingat, Mekah itu pegunungan, bukan daerah dataran, bukan daerah yang datar. Jadi jalan menuju ke Masjidil Haram itu naik turun. Ya dari lokasi ke sana kadang naik, ya, kadang nanti turun. Mana justru Ka'bah itu lokasinya adalah tempat yang paling rendah di Mekah. Jadi kalau kita masuk ke pintu Masjidil Haram, pintu utama, lalu kita masuk menuju ke Ka'bah, itu akan semakin menurun dan paling bawah Ka'bah itu. Jadi titik terendah di kota Mekah adalah Ka'bah. Dan di situ juga Zam-Zam lokasi yang paling rendah, sehingga mendapatkan titik air yang paling jernih. Nah, kembali
ini sekedar untuk menggambarkan suasana. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan mental, sudah menyiapkan fisik, sudah memahami ilmu manasik, sehingga pelaksanaannya sempurna menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Nanti setelah masuk tanggal 8 Dzulhijjah yang namanya hari Tarwiyah, itulah start, itulah bidayah, itulah permulaan untuk ibadah haji yang sesungguhnya. Kalau orang yang sudah belajar manasik haji yang ingin ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak sunnah Nabi dalam manasik haji, itu berangkatnya tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian nanti zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan subuh itu sudah di Mina tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut hari Tarwiyah. Kemudian di sana ada satu ilmu tentang sholat musafir, bahwa orang yang berada di Mina disunahkan qashar. Jadi sholat duhur 2 rakaat tanpa jamak. Ini sekedar sisipan ilmu sholat. Artinya kalau musafir kita boleh sholat qashar saja. Umpamanya disamakan kita musafir di sini dari Solo ke Jogja umpamanya. Lalu kita menuju ke Jogja, transit atau mampir katakan di daerah Prambanan. Di situ katakanlah waktu zuhur. Lalu kita sholat zuhur 2 rakaat saja, itu boleh. Kemudian sholat asarnya nanti di Jogjanya. Jadi sholat zuhurnya qashar tanpa jamak. Ini yang jarang dipraktekkan oleh perjalanan kita dalam musafir kita. Nah, kalau bagi ibadah haji, panduan manasik haji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika di Mina itu qashar sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian menunggu waktu asar juga qashar 2 rakaat. Nanti di waktu maghrib itu tetap sholat 3 rakaat, karena maghrib gak mungkin qashar jadi 1,5 itu. Cukup tetap 3 rakaat seperti biasa, tanpa qashar, tanpa jamak. Itu sholat maghrib yang disebut witrun nahar, sholat witirnya siang itu ya maghrib. Kemudian juga dalam waktu isya adalah melaksanakan qashar 2 rakaat. Nah, Nabi mencontohkan manasikul hajinya mabit di situ di Mina. Lalu nanti sampai subuh, sholat subuh nggak ada qashar karena memang 2 rakaat sudah. Nah, itu baru persiapan menuju ke Arafah. Ini contoh perjalanan hajinya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau panduan dari pemerintah Indonesia itu nanti beda. Dari Mekah ya, dari Maktab bisa malam 9. Jadi hari tarwiyahnya masih di hotel, hari tarwiyahnya masih di Mekah. Baru biasanya diberangkatkan waktu asar atau maghrib atau malam menuju ke Arafah langsung. Ini yang dipandu oleh pihak ya pemerintah Indonesia. Tapi sekedar info bahwa seluruh jamaah haji di dunia ya yang melaksanakan ibadah haji model langsung ke Arafah itu hanya Indonesia. Jadi kalau selain Indonesia mesti tarwiyah, selain Indonesia mesti ke Mina dulu. Nah, monggo ini perlu menjadi pertimbangan tersendiri
ya kalau memungkinkan. Ya, tapi ya tadi penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, karena biasanya juga diwanti-wanti oleh pihak yang bertanggung jawab melarangnya. Nah, kecuali yang ingin betul melakukan secara mandiri itu bisa dilakukan. Ini hanya sekedar informasi tambahan berkaitan dengan ibadah haji versi Indonesia dengan ibadah haji versi dunia. Itu Indonesia paling istimewa karena beda sendiri. Nah, kemudian nanti di Arafah itu ada wukuf yang kita semua sudah belajar, baik yang sudah haji atau calon jamaah haji atau yang belum. Ya, haji ini insya Allah sudah tahu Al-Hajju Arafah. Yang namanya haji itu adalah intinya di Arafah itu. Maka jangan sampai menyia-nyiakan waktu ya, di Arafah dari wukuf zuhur kemudian nanti sampai asar bahkan sampai maghrib itu masih di Arafah. Maka gunakan yang awalnya sholat zuhur berjamaah qashar, sholat asar berjamaah qashar, di jamaah takdim dikumpulkan di situ, dan itu nanti di tenda masing-masing. Ya, semuanya nanti ada panduannya, tinggal diikuti. Tapi yang penting bagaimana memanfaatkan waktu. Tapi kenyataannya kan kondisi biasanya capek, lelah, malah yang sudah agak sepuh, paling-paling tidur di tempat. Nah, ini yang usahakan semaksimal mungkin ya, untuk zikir, untuk berdoa, untuk talbiyah terus, agar waktu yang sangat istimewa itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Baik, coba jamaah rahimakumullah kita masuk talbiyah lagi biar suasananya terasa kita seakan di Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik yang mau berangkat maupun jamaah yang di masjid sini belum dapat panggilan tahun ini, mudah-mudahan bisa merasakan suasana berada di Arafah yang sangat istimewa, doa-doanya mustajab. Maka bagi yang tidak melaksanakan haji, menggantinya dengan siang, dengan puasa Arafah, yang kalau puasa juga mustajab doanya. Jadi seakan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji diberi peluang doa mustajab dengan cara siamu Arafah, saumu Arafah. Jadi betapa bijaksananya Rasulullah Muhammad SAW menjadikan orang yang haji di Arafah itu doanya mustajab. Bagi orang yang tidak haji diberi kesempatan doanya mustajab dengan cara puasa Arafah. Maka bagi yang tidak berangkat haji jangan menyia-nyiakan kesempatan puasa Arafah. Nilainya diibaratkan sama, karena sama-sama orang doanya mustajab. Mudah-mudahan yang berangkat betul-betul memanfaatkan di Arafah dengan doa-doanya yang mustajab. Amin. Dan bagi yang tidak berangkat, mudah-mudahan melaksanakan ibadah puasa Arafah, memanfaatkan di waktu saat puasa itu dengan doa-doa yang juga mustajab. Amin. Karena tidak akan ditolak doanya ya orang yang sedang puasa. Demikian janji dari Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah rahmatullah, ini waktunya terbatas, sementara manasik haji memang cukup panjang. Tapi saya akan menceritakan singkat saja bagaimana nanti para jamaah yang mestinya maghrib berangkat menuju ke Musdalifah, dan di sana nanti mabit
dan melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak takhir, isanya kosor. Ini juga penting diingat. Ilmu-ilmu yang kelihatannya sederhana tapi penting harus diingat ya. Dan satu hal, informasi bahwa yang namanya Nabi Muhammad SAW begitu maghrib bukan segera sholat maghrib, tapi justru bersegera menuju ke Musdalifah. Ini juga pesan, kalau kita dalam suasana tertentu ya, dengan waktu yang terbatas, sekalipun sudah masuk sholat, sudah mancing waktu, sudah seharusnya melaksanakan ibadah sholat, tapi harus terkejar waktu, boleh menunda sholat. Sholat itu nomor 2. Nah, coba ini. Sholat itu nomor 2, khususnya rukun Islam. Ya kan, pertama syahadat, nomor 2 sholat. Tapi hanya sekedar informasi untuk melonggarkan kita semua. Nabi itu bijak. Jadi kalau suasananya mendesak, umpamanya kita mau ke Jakarta, ini jam terbang pesawat di waktu, katakan waktunya sholat, kita boleh segera menuju pesawat, sholatnya nanti diakhirkan boleh. Ini biar kita jangan, mohon maaf, kadang-kadang kan ada satu komunitas yang merasa Islami banget. Waktunya sholat sih, kok makanya tunda wae, jangan sok Islami gitu. Karena sesungguhnya Nabi saja yang ahli Islam, yang ahli takwa, beliau memberi contoh kalau kondisi tertentu boleh melaksanakan tugasnya dulu, menjalankan perjalanan dulu, nanti sholatnya diakhirkan. Itu dicontohkan ketika Nabi di Arafah menuju ke Musdalifah. Baik, jamaah yang mau kurang 1 menit. Pokoknya batasnya jam 6. Apalagi kelihatannya ini acara khusus mengayom bagyo, ada ruangan khusus, nanti kita pindah dari sini ke ruangan lain. Ya. Baik jamaah rahimahullah dan khususnya para calon jamaah haji, mudah-mudahan pembekalan ilmu manasik haji yang sudah dipelajari selama ini selalu diingat, selalu dipahami dan nanti bisa diterapkan, sehingga nanti pelaksanaan haji betul-betul tidak bingung. Nanti lempar jumrohnya di tanggal 10, yaitu kalau di sana mestinya waktu duha, tapi prakteknya ya variasi. Ada yang sebelum duha, ada yang pas duha, ada yang agak mundur dari duha. Beruntunglah yang bisa melaksanakan lempar jumrohnya tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu jam waktu duha. Dan bersama dengan itu, kita-kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, prosesi sholat Idul Adha sekaligus nanti sesudahnya penyembelihan udhiyah. Jadi sekalipun jamaah yang tidak berangkat haji itu sedang mengikuti acara haji. Jadi jangan lepas kontrol, kita puasa Arafah, kita sholat Idul Adha, kita menyembelih hewan udhiyah atau kurban, ini serasa kita sejalan dengan jamaah haji yang di Arafah, yang di Mina. Tapi sayang, orang-orang yang tidak ikut haji lepas kontrol, tidak merasakan dan tidak berusaha sejalan dengan apa yang sedang dijalankan ibadah haji oleh para jamaah haji. Mudah-mudahan jamaah di sini nanti bisa menyesuaikan. Jadi perasaan kita seakan ikut jamaah haji yang sedang di Arafah, yang sedang di Musdalifah, yang sedang di Mina. Nah nanti setelah itu baru tahallul. Kalau sudah lempar jumroh, tahallul, maka larangan-larangan ihram sudah longgar, sudah bebas, sehingga sudah boleh berpakaian biasa. Tahallul adalah menghalalkan dengan cara mencukur. Jadi nanti baik bapak ibu calon jamaah haji mencukur bisa di Mina. Itu nanti tahallul awal. Karena ada tahallul 2 yaitu dengan tawaf ifadah. Kalau memungkinkan bisa langsung ke Mekah tawaf ifadah, tapi itu sangat berat dan repot.
dan boleh dengan cara talon keduanya setelah selesai dari mabit selama 3 hari atau 2 hari di Mina, yaitu ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian dengan nanti pulang ya ke maktab, lalu bisa menyiapkan diri untuk tawaf ifadah. Kalau sudah bisa semuanya, maka itulah hajinya selesai. Maka kalau dihitung dari keberangkatan dari tadi mikot, kemudian dari 8, 9, 10, 11, 12 ya, 13 ya, itu anggap saja haji adalah 6 hari. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu membutuhkan 6 hari. Adapun sebelumnya, sesudahnya itu di luar ibadah inti dari haji itu sendiri. Mudah-mudahan semuanya yang menunaikan ibadah haji meraih haji mabrur. Allahumma amin. Dan sebagai penutup ya, perlu kita ingat juga bahwa istilah mabrur itu bukan hanya untuk jamaah haji. Bahwa yang namanya mabrur itu berlaku ya, berlaku untuk semua umat Islam yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, nanti pada waktunya bisa kita baca ulang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177 ya, yang menggambarkan bahwa laisal birra tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Ini tolong ingat, surat Al-Baqarah ayat 177 menggambarkan bahwa sifat mabrur itu ya berlaku untuk umum. Tapi yang khusus adalah jamaah haji dengan sabda Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur ya, baginya tidak ada baginya kecuali meraih surga. Nah, ini memang sifatnya khusus. Tapi kalau mabrur yang bersifat umum di dalam Al-Quran itu orang yang beriman kepada Allah, orang yang berbagi harta yang dicintai kepada beberapa ya kerabat, kemudian yang yatim, kemudian miskin, ibnu sabil, pengemis, maupun untuk orang yang ingin membebaskan diri dari perbudakan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang rajin mendirikan sholat, itu orang mabrur. Orang yang menunaikan zakat, orang mabrur. Orang yang menepati janji, orang mabrur. Dan yang terakhir, orang yang sabar dalam kondisi apapun, khususnya ketika kondisi dalam kemelaratan, penderitaan, bahkan pada masa peperangan, maka hakikatnya dia meraih kemakburan. Maka Bapak Ibu, bagi yang haji, mudah-mudahan makburnya itu betul-betul mendapatkan kebaikan dengan melaksanakan manasik haji yang sempurna. Dan juga Nabi menggambarkan birrul haji yang rajin it'amut ta'am, orang yang suka memberi makanan. Nah, pagi hari ini sudah menunjukkan kemakburan. Ada yang beri makanan nih, sebentar lagi. Makanya ini tanda-tanda kemakburan pada pagi hari ini. Lihat nanti ada it'amut ta'am, memberi makan itu sifat mabrur. Kemudian yang kedua adalah ifsa'us salam, yaitu menebar salam, artinya suka bersapa, suka tegur sapa kepada orang lain, artinya berbuat hablum minan nas dengan sikap yang baik, maka itu juga haji mabrur. Dan kita yang tidak haji pun akan meraih kemakburan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan mabrur. Allahumma amin. Walaupun istilah mabrur sifatnya khusus untuk haji, tapi kali ini saya ingin menggunakan mabrur untuk umum. Mudah-mudahan pengajian ini mabrur. Walaupun
istilahnya orang umum loh. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini mabrur. Semua yang hadir di sini mabrur. Dan wabil khusus yang melaksanakan ibadah haji mabrur. Allahumma amin. Sekali lagi mari kita baca bersama-sama untuk para jamaah haji dengan apa yang sudah tadi disampaikan Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan Rais tadi, yaitu pesan Nabi karena ada sahabat yang minta doa. Ya Rasul, berilah doa saya. Maka Nabi pesan, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekali ketakwaan. Lalu sahabat itu bertanya lagi, minta lagi, tambah ya Rasul. Maka Nabi Allah mengampuni dosa. Sahabat itu minta lagi, tambah ya Rasul. Maka sahabat tadi dipesani Rasulullah atau didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah memberi kemudahan bagimu dimanapun berada. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita baca bersama-sama sebagai penutup ya pada kesempatan kali ini, yaitu dengan bacaan yang tadi sebenarnya sudah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosamu, dan memudahkanmu dalam jalan kebaikan dimanapun engkau berada. Astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan akhir amal perbuatanmu kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca Ustazah berkabul dan jamaah haji lancar. Mudah-mudahan berangkat dimudahkan dan ibadah manasik hajinya betul-betul terlaksana dengan maksimal dan kembali lagi ke tengah keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan batin akhir kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.